Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berdiskusi pada penjelasan magang 2 ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Ridhatama akan menjelaskan magang saya, magang 2 di MAN 1 Gondang Legi Malang. Yang pertama, kita membahas mengenai gambaran umum sekolah, yaitu membahas mengenai sejarah sekolah, visi dan misi, tujuan struktur organisasi. Yang kedua, tinjauan konseptual, baik teori dari kurikulum, silabus RPP bahan ajar dan evaluasi pembelajaran. Lalu ada hasil dan pembahasan, telaah hasil kurikulum, silabus, RPP bahan ajar dan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, penutup dan lampiran. Yang pertama yaitu kita membahas pendahuluan. Sejarah sekolah. Awal perkembangan madrasah pada tahun 80-an di area Malang saat itu masih terbatas. Hanya ada satu madrasah yaitu MAN Malang 2 Batu. Sulitnya mendapat rekomendasi dari Bappenas dan Menpan membuat sulitnya mendirikan MAN baru. Untuk merespon hal tersebut, akhirnya Departemen Agama khususnya Direktur Jenderal Pembinaan Pengguruan Agama Islam mengambil kebijakan yaitu bahwa setiap MAN dan MTS agar membuka filial atau cabang yang baru. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Kepala MAN Malang 2 Batu yang pada saat itu adalah Dr. Andes Sulhani sekaligus pemimpin pondok pesantren Babu Salam Banjarjo, Kecamatan Gondang Legi, yaitu Kiai Haji Darwis Said bersepakat bahwa MAN Malang 2 Batu membuka filial yang akan ditempatkan di lembaga pendidikan Babu Salam tersebut. Kesepakatan ini akhirnya diusulkan di Departemen Agama Pusat untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan, yang mana akhirnya turunlah SK dari Rektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor KEP PP 03/92/69/85 tanggal 12 Maret 1885. Maka resmi dibuka MAN Malang 2 filial Banjarjo. Saat itu menjabat sebagai Kepala MAN Malang 2 filial Batu di Banjarjo adalah Dr. Andes Kiai Haji Mursyid Alifi. Yang kedua, visi dan misi MAN 1 Malang. Visinya adalah yaitu terwujudnya insan madrasah yang religius, cerdas, terampil, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Misi yang pertama, menanamkan akidah Islam yang kuat melalui pembiasaan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran melalui integrasi dan interkoneksi keilmuan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan acara disiplin dan efektif guna mencapai prestasi akademik. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan pelatihan keterampilan. Yang kelima, memberi bekal siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau berwirausaha. Yang keenam, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan interaktif secara berkesinambungan dengan stakeholder. Yang ke-8, melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lalu yang selanjutnya, tujuan dari sekolah tersebut. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran saintifik. Yang kedua, tercapainya peningkatan penggunaan modal pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, tercapainya peningkatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut, bisa tercapainya peningkatan kemampuan guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, tercapainya peningkatan perolehan rata-rata ujian nasional. Yang terakhir, terwujudnya keterampilan menggunakan alat-alat laboratorium. Selanjutnya, membahas mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi, ada Kepala Madrasah Dr. Andes Khairul Anam. Selanjutnya ada Kepala TU Fathul Ridho. Turun lagi ada Wakakurikulum Faiz MPD. Ada Wakakesiswaan Agung Sri Mulyono. Ada Wakahumas Saiful Zainul Musyafa. Ada Wakasapras Titin Sumarti.
Lalu turun lagi membahas perencanaan dan pengembangan. Ada Dr. Haji Nurul Hidayat. Lalu ada pembina OSIS Dewi Seni Wilujeng. Ada bidang sosial Haji Siti Tatik Nurhayati SPD. Ada staf Sapnas Baidowi. Ada ketua program SKS Kofatus Saadah. Ada pembina OSIS Musyawarah Eshum. Ada bidang protokoler Sri Utami SPD. Ada kerumah tanggaan Haji Syaidah. Ada penggayaan dan olimpiade Mila Sulardari Fiska Lasiska MPD. Ada pembina OSIS Teguh Santoso SPD MM. Ada bidang komite Dr. Andes Abdul Hanan. Ada lab komputer Ahmad Febriansyah. Ada koordinator yang pelaksanaan KBM. Ada Dian Indrasuti. Ada pembina OSIS Yuli Irawan. Ada bidang publikasi Ahmad Rizal Ilmi. Ada lab IPA Winarsi SPDMA. Kor Tata Tertib Tribudi Hermanto UKS Suswatu Nisa SPD. Perpustakaan Dr. Raja Musta'inah. Lanjut membahas bab 2 yaitu tinjauan konseptual. Kurikulum yang pertama, secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Pengertian di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shalor, Alexander, dan Lewis dalam buku Wina Wijaya Sanjaya menyatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dalam peserta didik. Menurut KBBI, telah ternyatakan penyelidikan kajian dan penelitian jadi telaah merupakan pengajian terhadap suatu objek secara mendalam untuk menemukan suatu bukti secara valid. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, silabus. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan untuk sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelajaran. Silabus berasal dari bahasa Latin, silabus yang berarti daftar. Tulisan, ikhtisar, ringkasan isi. Silabus menurut Sanjaya adalah rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran atau tema pembelajaran mencakup standar kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu dan sumber atau bahan atau alat belajar. Jadi silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk mencapai kompetensi tersebut. Yang ketiga adalah RPP. Rencana pembelajaran RPP merupakan upaya antisipasi yang direncanakan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan perencanaan jangka pendek yang dibuat untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan oleh seseorang pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Wina Sanjaya menyebutkan dalam bukunya bahwa RPP adalah program perencanaan yang disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, bahan ajar. Bahan ajar merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran yang berupa bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang memiliki sifat unik dan spesifik. Jadi maksud ini adalah bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audisi tertentu dalam PND. Lalu yang kelima ada media pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan untuk kertas karbon dalaman ini adalah karton dan spidol untuk membuat peta konsep lalu dipresentasikan sesuai materi yang telah dipelajari
Hal ini bertujuan memulai siswa untuk aktif dalam berbicara, menyampaikan argumen di dalam forum diskusi. Jadi medianya adalah menggunakan laptop, LCD, dan papan tulis. Lalu evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 kawan, guru mengarahkan agar masing-masing kelompok menyatukan persepsi serta mengambil keputusan bersama terkait hasil akhir pembelajaran. Melalui bimbingan dan arahan guru, jadi siswa dituntut untuk bisa berpendapat dan berpikir kritis. Yang ketiga, bab 3 adalah pembahasan. Hasil telaah kurikulum dan silabus. Kesesuaian silabus dengan SK atau KD. Deskripsi mengenai antara silabus dengan KD yang ada di dalamnya terjadi kesesuaiannya. Jadi karena pada dasarnya pada praktek penyusunan silabus disesuaikan pada pertimbangan pada unsur KD materi pembelajaran sendiri. Yang kedua, kesesuaian indikator dengan KD. Dari hasil telaah indikator dengan kompetensi dasar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan KD. Siswa diberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kondisi latar belakang itu siswa sendiri. Guru dengan strategi pembelajarannya dapat menyesuaikan kondisi siswa, sehingga terjadi kesesuaian antara pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Yang keempat, kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Pengalaman belajar siswa dengan konteks latar belakang siswa sangat berpengaruh dari hasil dari telaah, bahwa sudah sesuai dengan harapan yang kebutuhan di mana terdapat siswa alumni pondok maupun siswa dari SMP. Lalu kesesuaian alokasi materi. Dari alokasi waktu yang sudah ditetapkan mengenai kesesuaian dengan cakupan materi sudah sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat online. Saat ini sistemnya menggunakan absen ganjil dan genap, sehingga yang masuk ke sekolah bergantian. Yang selanjutnya, kesesuaian sumber media belajar dengan materi. Guru PAI Diman ini menggunakan sumber media dengan memperhatikan bahasa materinya. Jadi sehingga dengan kesesuaian antara sumber media dengan materi pembelajaran. Sumber belajar bisa berupa modul, LKS, buku bahan ajar, siswa buku paket. Sedangkan medianya bisa menggunakan PPT dan sejenisnya, karena media yang digunakan juga sedangkan karena media menggunakan PPT, karena media yang digunakan juga disesuaikan dengan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya, hasil telaah FPP. Kesesuaian dengan KD. Terdapat kesesuaian ya, karena dalam indikator terdapat pembahasan yang berasal dari pemateri KD yang telah disampaikan oleh guru. Lalu kejelasan rumusan. Dalam RPP mata pelajaran akhlak 10 keagamaan yang telah disusun oleh Bu Yun Jauharatul Asyidah, itu perumusan indikator sudah menggunakan kata kerja operasional, misalnya menunjukkan, menjelaskan, mengklarifikasikan, dan mendemokrasikan. Selanjutnya, kelengkapan cakupan rumusan. Jadi dalam RPP mata pelajaran akhlak kelas 10 keagamaan yang telah disusun oleh Bu Yun, itu cakupan rumusan indikator sudah lengkap dengan menggunakan KD1, KD2, KD3, dan KD4. Dan setiap indikator menggunakan kata kerja operasional yang diberikan berdasarkan teori tersebut. Lalu saja adalah kesesuaian dengan KD. Materi yang disampaikan oleh guru mapel PAI sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam KD. Dengan begitu, pembahasan tidak keluar dari ruang lingkup. Yang selanjutnya, kesesuaian alokasi. Jadi alokasi telah ditetapkan sesuai dengan cakupan materi yang telah menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan 10 menit, meliputi salam doa, perkenalan mulai absensi, persiapan fisik, guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi. Jadi guru melakukan penjelasan langkah-langkah pembelajaran. Lalu selanjutnya, skenario pembelajaran. Jadi skema pembelajaran sudah dilakukan oleh guru. Awal guru lakukan yaitu memberikan wawasan umum materi sebagai pengantar kemudahan siswa, dimulai untuk menelaah dan membaca materi dari sumber dan media pembelajaran yang ada. Kemudian guru kembali mengulas materi. Dengan begitu siswa dapat cepat memahami materi yang telah disampaikan. Skenario pengalaman belajar berdasarkan active learning. Jadi tahap kegiatan belajar lebih menekankan pada active learning, yaitu berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi. Hal ini dapat didefinisikan dengan kegiatan siswa dalam melakukan klarifikasi mengenai karakter. Yang kedua, menanggapi hasil kerja siswa.
Yang ketiga, menyusun kesimpulan maupun ringkasan tentang materi karakter. Selanjutnya membahas mengenai kesesuaian pendekatan model strategi. Jadi Bu Yun Joharatul Asyida menggunakan model pembelajaran Asfiring, yang mana untuk metode pembelajaran menggunakan ceramah, inquiry atau tanya jawab, diskusi ataupun tanya jawab. Lalu hasil telaah bahan ajar dan media. Kesesuaian bahan ajar dikembangkan kompetensi dasar. Jadi semua bahan ajar yang di Kabupaten 1 Malang ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dibuat dan dituliskannya. Valid bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian. Jadi sumber yang digunakan oleh Bu Yun Joharatul Asyida itu sudah menggunakan rujukan yang valid. Menarik bahan ajar dengan contoh-contoh gambar-gambar warna, yaitu bahan ajar yang digunakan adalah kertas karton dan spidol untuk membuat kotak konsep yang mapping, lalu dipresentasikan sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Jadi tidak hanya membuat materi PowerPoint tersebut. Lalu kemudahan bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi sumber belajar yang digunakan oleh Bu Yun Joharatul Asyida memberikan kemudahan untuk siswa kelas 10 kawan. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang siswa yang notabene adalah lulusan dari madrasah sanawiyah ataupun pesantren. Konsisten dengan realitis fenomena kehidupan. Jadi guru dapat meningkatkan materi pembahasan dengan kondisi sosial, ala budaya yang terjadi di akhir-akhir ini. Dengan begitu siswa dapat mudah menangkap materi pembelajaran yang baru. Kegunaan bahan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bahan ajar yang digunakan juga sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ini juga dapat bermanfaat dan dapat diingat mengenai materi karakter kelas 10. Selanjutnya hasil telah instrumen evaluasi. Kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok pembahasan di dalam kurikulum. Telah sesuai antara kisi-kisi dengan cakupan bahasa kurikulum dibuktikan dengan adanya rangkaian kisi-kisi yang akan diberikan oleh siswa sebagai bahan belajar siswa dalam menghadapi ujian UTS. Selanjutnya kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Kisi-kisi sudah mencakup ranah kompetensi mulai dari KD1, KD2, KD3, dan KD4. Jumlah butir soal sudah sesuai dengan alokasi waktu yang dilakukan. Ketika menggunakan soal esai berjumlah 10 soal selama 60 menit, sedangkan ketika pas menggunakan 40 soal pilihan ganda dengan waktu 90 menit. Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi dalam perumusan butir soal yang telah dibuat, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami, namun terkadang ada istilah akan tetapi dapat dimengerti oleh peserta didik. Lalu kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pilihan soal sangat sesuai dengan perkembangan peserta didik karena dalam pembuatan soal sangatlah memperhatikan dan dari faktor kompetensi indikator dan karakter peserta didik. Kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butir. Jadi dalam pembuatan soal, guru juga membuat kunci jawaban agar dapat memudahkan pengoreksian dan dapat cukup menghematkan waktu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.